terletak di Iran, dengan luas sekitar 636.000 mil persegi. Negara yang sangat luas ini merupakan yang terbesar kedua di Timur Tengah setelah Arab Saudi, dan menempati peringkat ke-17 di dunia. Skalanya sebanding dengan Alaska dan hampir 80 kali lebih besar daripada Israel. Bentang alam Iran membentang dari Laut Kaspia di utara hingga Teluk Oman di selatan, menghubungkannya dengan beberapa jalur maritim paling penting di dunia saat ini, serta membentuk peran geopolitiknya. Dengan hampir 92 juta penduduk, Iran termasuk salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia. Lebih besar daripada Jerman, Inggris, dan Prancis. Negara ini juga merupakan salah satu masyarakat paling beragam di Timur Tengah, di mana etnis Persia membentuk sekitar 61%, bersama kelompok besar seperti Azeri, Kurdi, Lur, dan berbagai komunitas Turki lainnya, menciptakan mosaik budaya yang kaya dan terus berkembang seiring waktu. Salah satu mitos terbesar tentang Iran adalah bahwa negara ini seolah membeku dalam waktu, sebuah negeri unta yang melintasi gurun tanpa tanda kehidupan modern. Namun begitu Anda memasuki kota besar manapun, ilusi itu langsung menghilang. Di Teheran, Anda akan menemukan jalur metro berkecepatan tinggi yang seringkali lebih bersih dan efisien dibandingkan banyak sistem di barat, sepenuhnya mengubah kesan pertama. Metro Teheran termasuk salah satu jaringan kereta bawah tanah paling terjangkau dan andal di dunia, dengan tarif di bawah 10 sen dan rute yang mencakup hampir seluruh ibu kota. Setiap hari, para komuter melakukan perjalanan dari kota-kota sekitar menuju Teheran untuk bekerja dan kembali ke rumah pada malam hari. Sangat bergantung pada sistem ini. Meskipun tersedia gerbong khusus perempuan untuk kenyamanan saat jam sibuk, gerbong campuran juga umum, diterima luas, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berjalan di jalanan Teheran, Anda akan melihat anak muda yang penuh energi, berbicara, tertawa, dan menjalani hidup dengan semangat. Pusat perbelanjaan modern, ruang kerja bersama, serta kawasan dengan internet serat optik, bahkan terkadang lebih cepat daripada di beberapa wilayah Amerika Serikat, tersebar di mana-mana. Iran telah banyak berinvestasi dalam infrastruktur digital, dan di kota seperti Isfahan dan Shiraz, kecepatannya dapat menyaingi beberapa bagian Eropa, bahkan mengejutkan para pelancong berpengalaman. Grand Bazaar of Tehran tetap menjadi salah satu pasar tertua dan terbesar di dunia, selalu hidup dengan aktivitas. Terletak di jantung kota, tempat ini bukan sekadar destinasi belanja, melainkan pusat budaya dan sosial yang terbentuk selama berabad-abad, tempat berbagai generasi berkumpul. Di dalamnya, gang-gang sempit menampilkan segalanya, mulai dari makanan dan pakaian hingga perhiasan dan barang antik. Arsitekturnya pun memukau, dengan langit-langit berkubah dan lorong melengkung yang telah berdiri kokoh selama ratusan tahun. Saat Anda menjelajahi bazar ini, Anda akan bertemu pedagang yang ramah, barang-barang unik, serta pertunjukan nyata dari kerajinan tradisional yang berakar dalam sejarah. Salah satu area paling menarik adalah bagian kuliner yang menawarkan hidangan kaki lima menggoda yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Fitur unik lainnya adalah pasar hari Jumat. Berbeda dengan negara barat yang memiliki akhir pekan pada Sabtu dan Minggu, akhir pekan di Iran jatuh pada Kamis dan Jumat, menciptakan ritme mingguan yang khas. Di pasar hari Jumat, para pengrajin lokal berkumpul untuk menjual produk buatan tangan, seringkali dengan harga lebih rendah karena Anda membeli langsung dari pembuatnya. Namun, tidak semua hal di Iran sempurna, dan di balik kehidupan kota yang semarak, terdapat realitas yang lebih kompleks. Di luar jalan raya Teheran, melewati papan reklame dan gedung pemerintahan, terdapat lingkungan yang jarang ditampilkan dalam dokumenter. Jalan tanah, rumah darurat yang dibangun dari batu bata pecah dan terpal, serta kabel listrik yang semrawut menunjukkan kenyataan di mana kemiskinan terlihat jelas dan tak terhindarkan. Anak-anak berlari di gang berdebu, banyak di antaranya tidak bersekolah. Menurut data dari Kementerian Kesejahteraan Iran pada tahun 2024, lebih dari 160.000 anak usia sekolah di daerah berpenghasilan rendah tidak memiliki akses ke pendidikan formal, mencerminkan ketimpangan yang lebih dalam. Ini bukan karena pendidikan dilarang, melainkan karena bertahan hidup menjadi prioritas utama. Perlengkapan sekolah, transportasi, bahkan pakaian dasar pun bisa berada di luar jangkauan bagi banyak keluarga yang berjuang setiap hari. Ya, sisi Iran ini memang sulit. Dan ya, media menangkap sebagian dari kenyataan tersebut. Namun, yang sering terlewatkan adalah ketahanan. Kekuatan diam yang mendefinisikan komunitas ini dan membentuk masa depan mereka. Lingkungan ini bertahan bukan karena sistem, melainkan karena manusia. Orang tua berbagi apa yang mereka miliki, tetangga saling membantu, dan para remaja membantu anak-anak yang lebih kecil belajar ketika sekolah tidak mampu memenuhi kebutuhan. Anda mungkin tidak selalu melihatnya di berita,
Tetapi hal ini terjadi setiap hari, diam-diam membangun harapan di tempat yang paling tak terduga. Jika Anda merasa perjalanan ini membuka wawasan tentang Iran, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk lebih banyak dokumenter perjalanan yang kuat, yang melampaui permukaan dan mengungkap realitas tersembunyi. Saat membicarakan Iran, hampir mustahil untuk tidak menyebut pesona kecantikan para wanitanya. Banyak di antara mereka dikenal memiliki mata coklat yang dalam, fitur wajah yang tegas, serta alis hitam tebal. Sebuah keanggunan yang semakin terpancar melalui pakaian yang sopan namun tetap modis. Memadukan tradisi dengan tren modern serta pengaruh budaya yang terus berkembang dari dunia mode dan media global. Salah satu kesalahpahaman umum adalah bahwa wanita Iran sepenuhnya dibatasi oleh aturan hijab. Meskipun kerudung kepala masih menjadi kewajiban hukum, hal itu tidak lagi mendefinisikan identitas mereka atau membatasi peran mereka dalam masyarakat. Saat berjalan di Teheran, Anda akan melihat wanita mengenakan hijab dengan berbagai gaya pribadi, dibalut rapat, dijuntai longgar, atau didorong ke belakang sebagai pernyataan mode yang mencerminkan keunikan, kepercayaan diri, dan ekspresi diri yang halus. Di baliknya, mereka mengenakan jeans ketat, jaket kulit, sepatu sneakers, serta riasan yang diaplikasikan dengan penuh perhatian. Para wanita berbelanja, belajar, bekerja, dan bersosialisasi secara terbuka di kafe, taman, serta ruang publik, membentuk budaya perkotaan yang hidup dan modern yang terus berkembang meskipun menghadapi berbagai batasan sosial dan politik. Apa yang disebut sebagai polisi moral telah melemah sejak protes setelah kematian Mahsa Amini pada tahun 2022. Di kota-kota besar, penegakan aturan menjadi lebih lunak. Dengan banyak pelanggaran, kini hanya mendapat peringatan daripada penangkapan, menandakan perubahan sosial yang bertahap, namun terlihat jelas di kawasan urban dan generasi muda. Sebuah survei pada tahun 2023 di kota-kota besar menunjukkan bahwa lebih dari 72% wanita di bawah usia 35 tahun menentang kewajiban hijab. Sementara banyak yang mengakui bahwa mereka menavigasi aturan berpakaian secara fleksibel dan membentuk gaya hidup pribadi di luar ekspektasi publik serta norma tradisional dengan cara yang halus namun bermakna. Saat ini, wanita berperan aktif dalam masyarakat Iran, mulai dari pendidikan hingga bisnis dan budaya. Hampir 60% mahasiswa universitas adalah perempuan, mencerminkan ambisi dan kemajuan yang kuat. Meskipun hambatan dalam kepemimpinan, representasi setara, dan peluang jangka panjang masih tetap ada di banyak sektor dan terus menjadi tantangan bagi masa depan. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang Iran. Di banyak negara Islam, hubungan sebelum pernikahan dilarang secara ketat. Namun di Iran, terdapat sebuah sistem unik dalam hukum agama yang disebut Sikh. Sebuah konsep yang sering mengejutkan orang luar. Sikh adalah bentuk pernikahan sementara yang memungkinkan pasangan memiliki hubungan yang sah secara hukum untuk jangka waktu tertentu. Ini bukan praktik tersembunyi, melainkan diakui dalam hukum Islam Syiah dan telah ada selama berabad-abad sebagai bagian dari budaya serta struktur sosial Iran. Untuk berpartisipasi, seorang wanita biasanya harus berstatus cerai, janda, atau memiliki persetujuan orang tua jika belum menikah. Pria harus menunjukkan kemampuan finansial untuk menafkahinya. Setelah upacara keagamaan sederhana, kontrak menjadi sah dan dapat berlangsung dari beberapa jam hingga beberapa bulan dengan opsi perpanjangan jika kedua pihak setuju. Bagi banyak anak muda, Sikh dipandang sebagai solusi praktis. Sekitar 65% populasi Iran berusia di bawah 25 tahun. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan biaya pernikahan yang terus meningkat, banyak orang menunda pernikahan tradisional hingga akhir usia 20-an atau bahkan 30-an, menciptakan tekanan sosial baru. Dalam konteks ini, Sikh menciptakan ruang legal bagi hubungan yang mungkin seharusnya dilarang. Bahkan sebagian orang melihatnya sebagai bentuk adaptasi yang fleksibel terhadap realitas modern dan gaya hidup yang terus berubah. Namun, praktik ini juga membawa persoalan serius. Anak-anak yang lahir dari hubungan ini dapat menghadapi ketidakpastian mengenai ayah mereka, dan wanita yang terlibat bisa menanggung stigma sosial jangka panjang yang memengaruhi hubungan serta peluang mereka di masa depan. Disinilah Iran menunjukkan kompleksitasnya, sebuah masyarakat yang bergerak di antara tradisi, agama, dan tekanan modern, di mana setiap solusi seringkali datang dengan konsekuensi yang sulit dan sangat manusiawi. Selain tradisi yang telah kita jelajahi, Iran juga menjadi rumah bagi sebuah kelompok nomaden yang luar biasa. Dengan adat istiadat yang mungkin akan mengejutkan Anda dan menantang pandangan umum tentang kehidupan di kawasan ini. Kelompok tersebut adalah suku Kashkai. Berasal dari migrasi Turki antara abad ke-11 dan ke-12, mereka kini berjumlah sekitar 400.000 orang
dan tetap menjadi salah satu komunitas nomaden terbesar di negara ini. Mereka terutama tinggal di sekitar Shiraz dan wilayah Fars, berpindah secara musiman melintasi padang rumput sambil mempertahankan gaya hidup pastoral tradisional yang sangat terkait dengan alam. Yang membuat suku Qashqai begitu unik adalah tradisi pernikahan yang jarang ditemukan di tempat lain. Jika seorang istri tidak dapat memiliki anak, ia memiliki hak untuk memilih istri kedua bagi suaminya. Keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan sang istri, dan secara tradisional suami tidak dapat menolak. Dalam masyarakat ini, pernikahan bukan hanya urusan pribadi, melainkan berkaitan erat dengan kelangsungan hidup, garis keturunan, dan kesinambungan keluarga jangka panjang. Pernikahan dalam budaya Qashqai adalah perayaan meriah yang berlangsung selama beberapa hari dan diadakan di ruang terbuka di padang luas. Acara ini dipenuhi dengan musik, tarian, permainan tradisional, serta jamuan makan bersama yang menyatukan seluruh komunitas. Para tamu biasanya membawa hadiah praktis seperti beras, gula, daging, atau uang untuk membantu kehidupan pasangan baru. Selama upacara, ibu dari mempelai pria menaburkan koin di atas pasangan sebagai simbol kemakmuran dan kelimpahan di masa depan. Meskipun suku Qashqai mengidentifikasi diri sebagai Muslim, kepercayaan mereka sangat dipengaruhi oleh tradisi suku kuno yang telah ada jauh sebelum Islam, menciptakan identitas budaya yang khas. Selain tradisi pernikahan, mereka juga terkenal karena menenun karpet Persia dan membuat tekstil wol yang rumit yang dikagumi di seluruh Iran. Perempuan Qashqai tampak menonjol saat festival, mengenakan pakaian berwarna cerah dan penutup kepala bermotif indah, jauh berbeda dari cador hitam yang sering diasosiasikan dengan negara ini. Meskipun ada upaya dari pemerintah Iran untuk menetap secara permanen, suku Qashqai tetap mempertahankan gaya hidup nomaden mereka, memegang teguh tradisi yang telah bertahan selama berabad-abad dan terus membentuk identitas mereka hingga saat ini. Selain kekayaan budayanya, Iran juga dikenal karena keindahan alamnya yang luar biasa dan warisan sejarah yang mendalam, menjadikannya destinasi yang tak boleh dilewatkan bagi para pelancong yang haus akan eksplorasi dan penemuan. Salah satu situs paling ikonik adalah Persepolis, ibu kota seremonial Kekaisaran Persia kuno. Pilar-pilar batu yang menjulang tinggi, tangga megah, dan relief ukiran yang rumit menceritakan kisah sebuah peradaban yang pernah menjadi pusat dunia kuno. Saat berjalan di Persepolis, pengunjung benar-benar dapat merasakan beratnya sejarah dan kemegahan budaya yang berkembang ribuan tahun lalu. Dari sana, perjalanan melintasi waktu berlanjut ke Teheran, di mana keanggunan dinasti Qajar masih hidup dalam kemegahan Istana Golestan. Tidak jauh dari sana, Museum Nasional Iran menyimpan artefak tak ternilai yang menelusuri evolusi peradaban Persia selama ribuan tahun. Menjulang di atas cakrawala modern, Menara Milad menawarkan pemandangan panorama yang menakjubkan, memadukan masa lalu dan masa kini. Lebih ke selatan, terdapat Isfahan, yang sering disebut sebagai setengah dunia karena keindahan arsitekturnya. Di pusatnya terdapat lapangan Naqsh Jahan, salah satu alun-alun terbesar di dunia. Dikelilingi mahakarya seperti Masjid Sheikh Lotfollah dan Istana Ali Kapu, lapangan ini mencerminkan puncak seni dan budaya Iran pada masa Safawi. Jembatan-jembatan bersejarah kota ini, termasuk Jembatan Khaju dan Sio Sepol, membentang anggun di atas Sungai Zayandeh, menciptakan suasana damai yang sempurna untuk merenung. Bagi pencinta alam, gurun-gurun Iran menawarkan lanskap yang terasa begitu surrealis. Hamparan luas Dasht Kavir menampilkan bukit pasir bergelombang dan dataran garam yang dramatis. Sementara Dasht Lut, yang diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia, memiliki suhu permukaan terpanas yang pernah tercatat. Formasi batuan yang unik dan cakrawala tanpa batas menciptakan rasa keterasingan, sekaligus kekaguman yang sulit ditemukan di tempat lain. Sebaliknya, Shiraz menawarkan pengalaman yang lebih lembut dan puitis. Dikenal sebagai kota puisi dan mawar, kota ini menjadi rumah bagi makam Hafez dan makam Saadi, tempat para pengunjung berkumpul untuk merenungkan karya para penyair terbesar Iran. Taman Eram yang tenang, dengan aliran air dan kehijauan yang rimbun, mencerminkan esensi Taman Persia, melambangkan harmoni antara manusia dan alam. Di pegunungan utara, Desa Masuleh menghadirkan perspektif yang sepenuhnya berbeda. Didirikan lebih dari 1000 tahun yang lalu, arsitektur bertingkatnya yang unik memungkinkan atap rumah berfungsi sebagai jalan, halaman, dan ruang berkumpul. Tidak ada batas yang jelas antara kehidupan publik dan pribadi, menciptakan komunitas yang hidup dan saling terhubung di lereng gunung. Struktur serupa dapat ditemukan di Sar Akaseyat, yang sering disebut sebagai Masuleh dari Zagros. Terletak pada ketinggian sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut, desa terpencil ini sebagian besar tetap terisolasi dan biasanya hanya dapat diakses pada bulan-bulan yang lebih hangat karena salju lebat.
Secara keseluruhan, destinasi-destinasi ini mengungkapkan sebuah negara dengan kontras yang mencolok, di mana kekaisaran kuno, kota-kota yang semarak, gurun yang keras, dan desa pegunungan tersembunyi hidup berdampingan. Iran bukan sekadar tempat untuk dikunjungi. Ia adalah sebuah perjalanan melintasi waktu, budaya, dan lanskap yang desa hampir seperti di sisi lain, meninggalkan mendalam bagi siapapun yang berajujens. Iran bukan hanya penuh misteri. Negara ini memiliki keindahan yang unik dan seringkali mengejutkan para pengunjung di setiap langkah. Ambil contoh ulang tahun. Di Iran, perayaan sering dimulai pada malam sebelumnya, bukan pada hari tepatnya. Pola yang sama juga terlihat pada hari-hari besar. Natal dirayakan pada tanggal 24 Desember, dan semangat tahun baru mulai terasa sejak tanggal 31 Desember, bahkan sebelum tengah malam tiba, menciptakan rasa antisipasi dan kegembiraan bersama yang kuat. Kedermawanan di sini mengikuti aturan yang halus namun bermakna. Jika seseorang memberi Anda makanan di atas piring, Anda tidak boleh mengembalikannya dalam keadaan kosong. Orang Iran akan selalu menaruh sesuatu di dalamnya, makanan penutup kecil, kacang-kacangan, atau bahkan saffron sebagai tanda penghargaan. Dalam budaya ini, mengembalikan piring kosong dianggap kurang sopan dan tidak mencerminkan kehangatan atau rasa hormat yang tulus. Perhatian terhadap detail ini juga terlihat dalam tindakan sehari-hari. Saat menawarkan air, orang akan meletakkan gelas di atas piring kecil terlebih dahulu. Meskipun tampak tidak perlu, hal ini mencerminkan rasa hormat dan etika yang penuh perhatian, yang berakar kuat dalam tradisi serta nilai sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada juga sebuah kepercayaan indah yang masih hidup hingga hari ini. Air yang Anda terima tanpa diminta dapat mengabulkan harapan Anda. Jadi ketika seseorang menawarkan air secara tiba-tiba, hal itu dianggap sebagai berkah, sesuatu yang patut diterima dengan rasa syukur dan penghargaan yang tulus, bahkan jika Anda tidak sedang haus. Di kota-kota seperti Tehran, kepercayaan tradisional berpadu secara alami dengan kehidupan sehari-hari. Anda mungkin akan mencium aroma esfand yang dibakar, biji tanaman liar yang berderak di atas wajan. Asapnya perlahan diarahkan ke orang-orang untuk melindungi mereka dari mata jahat dan energi negatif, terutama pada momen penting dalam kehidupan. Lalu ada momen sederhana yang jarang dilihat wisatawan. Pada malam yang hangat, keluarga berkumpul di dekat aliran sungai pegunungan, berbagi makanan dan tawa di bawah langit penuh bintang. Semangka diletakkan ke dalam air dingin agar mendingin secara alami sebelum dipotong dan dinikmati bersama. Sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun dan masih dicintai hingga kini. Di Iran bahkan kebiasaan terkecil pun memiliki makna. Dan justru dalam detail-detail tenang inilah negara ini benar-benar memperlihatkan jiwanya serta kekayaan budaya yang mendalam. Kuliner Iran adalah salah satu kejutan terbesar bagi para wisatawan asing, menawarkan rasa dan tekstur yang terasa asing namun tak terlupakan. Salah satu hidangan paling terkenal adalah kaleh pache, sup tradisional yang dibuat dari kepala dan kaki domba. Hidangan ini dimasak perlahan selama berjam-jam hingga dagingnya menjadi sangat lembut, lalu dibumbui dengan lemon dan kayu manis. Penduduk lokal sering menikmatinya pada pagi hari dengan mencelupkan roti ke dalam kuah yang kaya rasa atau mengisi daging ke dalam roti pipih sebagai awal hari yang mengenyangkan. Hidangan klasik lainnya adalah sirabi, sup babat kental yang dibuat dari perut anak sapi, sapi dewasa, atau domba. Babat dibersihkan dengan teliti, dan dimasak selama bersama bawang, bawang putih, kunyit, garam, dan terkadang kacang Arab, menghasilkan cita rasa yang dalam dan menghangatkan. Untuk sesuatu yang benar-benar berbeda, ada abjok kiar, salah satu sup dingin langka di dunia yang tidak memerlukan proses memasak. Hidangan segar ini memadukan yogurt, air, mentimun, potong dadu, kismis, kenari yang dihancurkan, serta rempah segar seperti mint dan kemangi, lalu dibumbui ringan dengan garam dan lada. Bagi Anda yang menyukai rasa asam, kash, produk susu yang dikonsentrasikan, menambahkan rasa tajam dan segar pada banyak hidangan, atau bisa dinikmati sendiri. Untuk memperkaya pengalaman, cobalah kahus kanjabin. Daun selada segar dicelupkan ke dalam sirup yang terbuat dari cuka dan madu, menciptakan perpaduan manis dan asam yang telah ada sejak berabad-abad lalu. Rasanya ringan, menyegarkan, dan sering mengejutkan pengunjung dengan kombinasi yang tidak biasa. Dan kejutan tidak berhenti di situ. Tachin adalah kue nasi saffron berwarna keemasan yang berlapis yogurt, telur, dan daging, terkenal dengan kerak renyahnya yang selalu menjadi favorit. Sementara itu, bagali polo bagush memadukan nasi dil yang harum, kacang fava, dan daging empuk yang dimasak perlahan, menghadirkan rasa yang nyaman namun tetap elegan. Di Iran, makanan bukan sekadar kebutuhan, melainkan sebuah pengalaman, tradisi, dan cerita yang tersaji di setiap piring. Jika minyak ada darah kehidupan ekonomi Iran, maka karpet Persia,
benar-benar merupakan jiwa bangsa ini. Di pusat warisan tersebut berdiri Tabriz, yang sering disebut sebagai ibu kota karpet dunia. Selama berabad-abad, kota ini telah menghasilkan karpet yang begitu rumit dan halus, sehingga tidak diperlakukan sebagai barang sehari-hari, melainkan sebagai mahakarya bergerak yang diperdagangkan layaknya karya seni mewah di galeri dan lelang di seluruh dunia. Dikagumi oleh kolektor dan sejarawan, nilainya berbicara sendiri. Sebuah karpet Persia dari abad ke-17 terjual pada tahun 2013 di Sotheby's di London dengan harga yang menakjubkan, yaitu 33,8 juta dolar Amerika Serikat. Penjualan ini menempatkan karpet Persia di antara objek buatan tangan paling berharga di dunia, sejajar dengan lukisan terkenal dan patung kuno. Bahkan hingga hari ini, karpet berkualitas museum dapat dengan mudah mencapai harga 70.000 dolar Amerika Serikat atau lebih. Sementara karya buatan tangan berkualitas tinggi biasanya dimulai dari sekitar 3.000 dolar dan meningkat cepat tergantung pada ukuran, usia, dan tingkat keahlian. Beberapa karpet elit bahkan ditenun dengan benang emas 18 karat dan mutiara, mendorong nilainya melampaui 100.000 dolar Amerika Serikat dan menjadikannya simbol kekayaan serta prestis. Namun Iran tidak hanya menjual karpet, negara ini juga melindunginya sebagai harta budaya. Di Tehran, Carpet Museum of Iran didedikasikan sepenuhnya untuk seni ini. Satu aula menampilkan karpet bersejarah dari berbagai wilayah dan era, menunjukkan evolusi desain Persia. Aula lainnya menjadi tuan rumah pameran bergilir, memperlakukan karpet dengan perhatian yang sama, seperti museum kelas dunia. Di Iran, karpet lebih dari sekadar dekorasi. Mereka adalah sejarah, identitas, dan keterampilan yang terjalin dalam setiap helai benang, menjaga kisah yang melintasi generasi. Ketika orang berbicara tentang negeri Mawar, Bulgaria sering menjadi nama pertama yang disebut. Negara ini memimpin dunia dalam budidaya mawar dan produksi minyak mawar. Namun diam-diam di belakangnya berdiri Iran, yang memasok hampir 90% air mawar dunia dan mendapatkan tempatnya sebagai kerajaan mawar kedua dengan akar sejarah yang mendalam. Bagi masyarakat Persia, mawar jauh lebih dari sekadar bunga. Mawar melambangkan budaya, penyembuhan, kuliner, dan spiritualitas. Selama berabad-abad, orang Iran telah menguasai seni penyulingan air mawar, menggunakan kelopaknya dalam hidangan penutup, obat herbal, parfum, dan makanan sehari-hari. Air mawar hadir dalam pernikahan, ritual keagamaan, dan tradisi keluarga. Ada di mana-mana, namun tidak pernah dianggap biasa. Salah satu tradisi paling menarik berlangsung di Kashan, yang terkenal dengan ladang mawarnya. Di sini, sebuah ritual bernama Gol Galtan telah dipraktikkan selama lebih dari 400 tahun, khususnya untuk bayi yang berusia di bawah 1 tahun dalam upacara keluarga khusus. Saat fajar, bayi dimandikan lalu diletakkan di atas kain putih yang dipenuhi kelopak mawar segar. 4 perempuan dengan lembut mengangkat kain tersebut, mengayun bayi sambil melantunkan doa. Udara dipenuhi aroma mawar, menciptakan suasana yang damai dan sakral. Masyarakat setempat percaya bahwa mawar melindungi kulit bayi dari penyakit dan membantu mereka tumbuh kuat. Ritual ini telah diakui secara resmi sebagai salah satu warisan tak benda tertua Iran, menjaga hubungan mendalam antara alam, tradisi, dan kehidupan itu sendiri. Setelah semua aturan ketat dan tradisi kuno, Iran mengejutkan para pengunjung dengan satu kenyataan yang tak terduga. Berwisata di sini sangatlah murah. Bagi wisatawan yang menggunakan dolar Amerika Serikat, biaya harian terasa hampir tidak masuk akal. Satu porsi lengkap makanan Iran dengan nasi, kebab, roti pipih, herbal yogurt, dan teh biasanya hanya berharga 2 hingga 4 dolar Amerika Serikat. Bahkan di kota besar seperti Tehran atau Isfahan, jarang sekali menghabiskan lebih dari 8 hingga 10 dolar Amerika Serikat untuk makan di restoran dengan porsi besar. Sementara makanan jalanan seringkali kurang dari 1,5 dolar Amerika Serikat. Transportasi juga sangat terjangkau. Tiket metro dan bus hanya berharga beberapa sen, dan tarif taksi di dalam kota biasanya berkisar antara 1 hingga 3 dolar Amerika Serikat. Penginapan sederhana dapat mengenakan biaya 10 hingga 15 dolar Amerika Serikat per malam. Sementara hotel kelas menengah yang nyaman seringkali tetap di bawah 40 dolar Amerika Serikat, membuat perjalanan panjang terasa sangat mudah dijangkau. Biaya masuk ke masjid, istana, bahkan situs warisan UNESCO biasanya berkisar antara 1 hingga 3 dolar Amerika Serikat, menempatkan Iran sebagai salah satu destinasi dengan nilai terbaik di dunia bagi para pelancong yang ingin merasakan pengalaman budaya yang mendalam. Namun apa yang terasa murah bagi wisatawan menceritakan kisah yang sangat berbeda bagi penduduk lokal. Iran saat ini menghadapi krisis ekonomi serius yang ditandai dengan inflasi tinggi dan nilai mata uang yang terus melemah. Rial Iran telah turun tajam, dengan 1 dolar Amerika Serikat setara sekitar 600.000 rial,
sementara inflasi telah melampaui 42%. Harga makanan, sewa, dan obat-obatan terus meningkat, tetapi upah sebagian besar tetap tidak berubah. Dalam beberapa bulan terakhir, protes terjadi di Tehran dan kota-kota lainnya, ketika warga dan pemilik toko menuntut solusi untuk menstabilkan harga dan nilai tukar. Banyak warga Iran melihat pendapatan bulanan mereka turun dari sekitar $300 Amerika Serikat menjadi mendekati $200 Amerika Serikat dalam waktu singkat. Meskipun pemerintah telah mengusulkan penghapusan nol pada mata uang untuk menyederhanakan transaksi, para ahli memperingatkan bahwa langkah ini saja tidak dapat menyelesaikan tantangan ekonomi yang lebih dalam yang dihadapi negara tersebut saat ini. Saya harap Anda menyukai video hari ini. Jika ya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang semakin baik. Pastikan juga untuk menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin Anda akan menyukainya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan menyebutkan negara yang ingin Anda jelajahi di masa depan. Generics the at stational third supaya preferenced.